Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Gita Anissa Salsabila dengan NIM 202400501151 dari kelas SI 24E. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan jawaban studi kasus 1 pada sesi 13 mata kuliah Audit Sistem Informasi yang diampu oleh Ibu Arni Latu SPDKOM MKOM. Studi kasus yang dibahas berkaitan dengan insiden banjir yang terjadi pada sebuah cabang bank lokal dan evaluasi terhadap kesiapan Business Continuity Plan atau BCP serta Disaster Recovery Plan atau DRP setelah terjadinya gangguan operasional. Pada presentasi ini saya akan membahas pertanyaan nomor 2, yaitu menyusun temuan audit terkait daftar kontak darurat yang sudah usang menggunakan struktur temuan audit yang terdiri dari kondisi, kriteria, sebab, dan rekomendasi. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu kondisi berdasarkan hasil evaluasi pasca insiden banjir yang menyebabkan cabang bank kehilangan akses listrik dan internet selama 2 hari, ditemukan bahwa daftar kontak darurat yang digunakan untuk mendukung aktivitas Business Continuity Plan atau BCP dan Disaster Recovery Plan atau DRP masih mencantumkan nomor telepon beberapa karyawan yang telah keluar dari perusahaan sejak sekitar 1 tahun yang lalu. Kondisi ini menunjukkan bahwa data kontak personal belum diperbarui sesuai dengan perubahan sumber daya manusia yang terjadi di organisasi. Akibatnya, apabila terjadi keadaan darurat yang membutuhkan koordinasi cepat, pihak manajemen berisiko mengalami kesulitan dalam menghubungi personal yang tepat untuk melakukan respons insiden, pemulihan layanan, maupun penyampaian informasi penting kepada karyawan. Yang kedua yaitu kriteria. Menurut praktik tata kelola TI dan manajemen kontinuitas bisnis yang baik, seluruh informasi kontak yang digunakan dalam proses penanganan insiden, pemulihan bencana, dan keberlangsungan operasional harus selalu akurat, lengkap, relevan, dan diperbaharui secara berkala. Dokumen BCP dan DRP harus memuat daftar kontak yang valid agar proses komunikasi selama kondisi darurat dapat berlangsung efektif. Selain itu, organisasi seharusnya memiliki mekanisme pengendalian yang memastikan setiap perubahan data pegawai seperti pengunduran diri, mutasi jabatan, pergantian nomor telepon, atau perubahan tanggung jawab kerja segera tercermin dalam daftar kontak darurat. Yang ketiga yaitu sebab. Permasalahan ini terjadi karena belum adanya prosedur formal yang mengatur proses peninjauan, validasi, dan pembaruan daftar kontak darurat secara berkala. Tanggung jawab pemeliharaan data kontak juga belum ditetapkan secara jelas kepada unit atau personal tertentu. Selain itu, koordinasi antara bagian HR, manajemen cabang, dan tim yang bertanggung jawab terhadap BCP atau DRP masih kurang efektif sehingga informasi mengenai karyawan yang telah keluar tidak segera diperbarui dalam dokumen terkait. Tidak adanya kegiatan pengujian atau simulasi BCP secara rutin juga menyebabkan kesalahan pada daftar kontak tidak terdeteksi lebih awal. Yang keempat yaitu rekomendasi. Manajemen bank disarankan untuk menetapkan kebijakan dan prosedur resmi terkait pengelolaan daftar kontak darurat sebagai bagian dari program Business Continuity Management atau BCM. Daftar kontak harus ditinjau dan diverifikasi secara berkala, misalnya setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Selain itu juga, setiap perubahan status karyawan yang tercatat pada sistem HR harus secara otomatis atau segera diinformasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas BCP atau DRP untuk dilakukan pembaruan data. Bank juga perlu menunjuk penanggung jawab khusus yang memiliki tugas memelihara dan memverifikasi keakuratan daftar kontak. Sebagai langkah tambahan, organisasi disarankan untuk melakukan simulasi atau uji coba BCP secara berkala.
termasuk pengujian efektivitas komunikasi darurat melalui telepon, email, maupun media komunikasi lainnya. Dengan demikian, keakuratan daftar kontak dapat dipastikan dan kesiapan organisasi dalam menghadapi insiden serupa di masa mendatang dapat meningkat secara signifikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pengelolaan informasi kontak darurat dalam mendukung keberlangsungan operasional organisasi saat terjadi bencana. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.